Halo, sahabat Bumi Wirasta, ketemu lagi dengan saya Delva. Oh iya. Sekarang saya ada di mana? Ini bukan di tanah Jawa, saya ada di Sumatera, tepatnya di Lampung. Sini adalah mitra kita, mitra PT Bumi Wirasta. Pemiliknya ada Pak Muhyar. Nama CV-nya Mitra Larva Sejahtera atau merek dagangnya Milas yang memproduksi hatchery udang Faname. Jadi beliau memproduksi bibit udang ya. Jadi kalau rekan-rekan mau minta atau mau beli ya, bukan minta, bibit udang Faname ada di sini ya, di daerah Lampung, dan kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan bahas tuntas. Dan kebetulan beliau sendiri pengguna roots blower Golden Tech ya, Golden Tech yang 10 PK. Nanti kita akan review juga Golden Tech seperti apa dan pemakaiannya bagaimana. Nah, biar nggak terlalu banyak panjang lebar, kita ke dalam aja yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas apa? Mas Septa. Septa, saya Delva. Saya kebetulan janjian sama Pak Muhyar. Cuman kayaknya beliau berhalangan ya. Kebetulan Pak Muhyarnya lagi ada urusan mendadak sih tadi. Iya. Jadi dia ya minta tolong diwakili saya katanya. Oke. Nah, sahabat, jadi selama ini kita membuat konten tentang aerator ya, yang banyak dipakai oleh pembudidaya ikan maupun udang. Dan pada kesempatan kali ini saya ada di dalam dunia udang Faname, dalam hal ini di daerah Lampung yang memproduksi bibit udang Faname. Jadi dengan konten-konten ini ternyata memberikan manfaat kepada masyarakat perikanan tentang bagaimana pengaplikasian aerator tersebut gitu. Dan saya dipertemukan oleh mungkin alam semesta ini telah mentakdirkan kita bahwa kita tuh dipertemukan dengan orang-orang yang memiliki frekuensi yang sama dengan kita gitu. Dan kebetulan saya dipertemukan oleh Pak Muhyar. Saya di Bekasi, beliau di Lampung Selatan, dan beliau pernah silaturahim ke kantor saya. Beliau melihat tentang Golden Tech, bagaimana penggunaannya, penjelasannya bagaimana, dan setelah beliau pakai kurang lebih 6 bulan, nah ini kesempatan saya untuk berkunjung dan silaturahim ke tempat beliau gitu. Dan saya harap juga apa yang akan kita sampaikan, kita utarakan, dan kita jabarkan nanti itu juga memberikan manfaat, edukasi buat rekan bisnis sekalian, dan mungkin juga bisa menyambung silaturahmi atau bisa membuat hubungan bisnis baru dengan rekan-rekan sekalian. Dan di sebelah saya Pak Mas Septa. Mas Septa ya. Mas Septa masih kerabat dengan Pak Muhyar. Iya, kebetulan saya yang dipercaya kalau misalkan beliau tidak ada di lokasi bisa komunikasi ke saya. Kepala produksi gitu ya. Ya, bisa dibilang. Namanya apa nih? CV Mitra Larva Sejahtera. Mitra Larva Sejahtera. Saya takut salah ngomong. Kalau orang-orang biasa nyebutnya biar simpel dipersingkat itu Milas gitu. Oh, Milas. Milas ya. Jadi harus ada brandingnya biar diingat ya. Branding. Saya juga baru lihat, kayaknya langsung familiar nih Milas. Ini udah berapa lama jalannya Mas? Kalau untuk produksinya kita udah kurang lebih jalan 7 bulan sama bulan ini. 7 bulan. Bulan ini kita masuk di siklus ke-7. Dan tadi saya lihat dari depan itu kayaknya banyak hatchery. Emang sengaja di sini dipusatkan buat hatchery di daerah sini? Iya, kebetulan memang dari zaman dulunya di daerah Kalian Dalam Selatan ini memang di tempatnya dia dijadikan budidaya hatchery dia. Oh, memang secara strategis dari kualitas air memang cocoknya dia untuk budidaya hatchery. Nah, tadi di Tadon saya lihat ada aerator gelembung udara juga. Iya, memang di situ kan kita untuk menyterilisasi airnya juga kita perlu ada treatment khusus gitu. Ya di situ dia gunanya aerator itu untuk
proses pengadukan airnya. Oh, jadi buat ngaduk airnya aja ya, Iya, bukan betul. buat ngambil oksigennya di situ ya. Bukan. Nanti oksigen itu baru dipakai buat di larvanya itu. Iya, betul. Jadi dari situ baru masuk ke bak produksi. Bak produksi dari tandon. Setelah menjalani proses sterilisasi, baru dia masuk ke bak produksi. Bak produksi. Berarti ada bak plankton juga tuh? Iya, Maksudnya gimana? betulan kalau bak plankton kita kan pakai bibitnya namanya pala, kalau orang biasa nyebut Pala. tala. Oh, tala. Planktonnya itu dia. Jadi maksudnya planktonnya dalam bentuk bibit di apa? Iya, kembang biakan di situ. Di bak masal tadi. Oh. Nah, nanti setelah si apa namanya anaknya udang namanya sih yang kalau kecil tuh nopla ya apa Nopli. 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 Saya ingatnya Nopli. Nopli kan dapat dari induknya. Iya, betul. Masing baru ke bak Di bak larva. larva. Nanti ngasih makannya gimana dari bak Dari bak plankton ini Oh, kalau untuk ke bak larvanya itu di kalau untuk masih stadia Nopli kan dia masih ukurannya masih kecil. Jadi untuk pakannya kita menggunakan pakan alami aja, Mas. Yang plankton yang di belakang tadi. biangnya sendiri dari mana, Mas? Kalau induknya larva sendiri kita ada di belakang. Ada di Kita belakang. menggunakan jenisnya Konabai. Konabai ya? Yang dari Hawaii itu ya? Dari Hawaii dia. Keren juga tuh udangnya dari Hawaii. Dari Indo emang nggak ada ya? Induk dari Indo itu nggak bisa. Kalau Ya? memang belum ada sih, Mas, kalau dari Enggak, Indonesia. kalau Fanam ini bukan asli Indonesia. Bukan, dia aslinya kan kalau untuk induk idang itu kan macam-macam dia, Mas. Banyak jenisnya, ada Konabai, ada Shakwa gitu, ada Florida gitu. Banyak sih jenisnya, Mas. Pokoknya dari daerah Amerika sih. Kalau untuk indukannya. Jadi berapa lama dia indukannya bisa dipakai itu? Kalau untuk indukan sebenarnya masa produktifnya itu cuman di angka 3 bulan sih, Mas, sebenarnya. Kalau untuk pemakaian induk itu dia di masa-masa produktifnya itu di angka 1 sampai 3 bulan. Sampai 3 bulan doang? 3 bulan. Berarti rutin juga ya? Iya, rutin dia. Jadi memang setiap hari produksinya. Kalau udah akhir dijual apa di? Ya, biasanya sih kalau kita sih ada rencana dibalikin ke alam lagi. Oh, gitu. Ada rencana ya. Kalau sudah di akhir gitu. Iya, jadi pelestarian alam ya. Tapi Iya, dibuang ke alam juga kan dia nggak bisa berkembang biak lagi kan? Udah istilahnya udah tua gitu. Iya, betul sih kalau ngeliat ke situnya. Cuman ya kita ya sekalian siapa tahu ya, kalau yang penting kita udah nyerahin. Kembalikin lah gitu. Bagus. Jadi kalau kita memberi itu kan kita Bisa memberi ke balik alam, lagi ke kita, mantalnya mudah-mudahan. lebih kencang kan, semakin kencang kita keluar baliknya lebih banyak Iya, lagi. betul. Nah, ngomong-ngomong ini kan kayak misalnya produksi ya, berapa sih kapasitas produksi itu? Ada tadi lihat ada AB itu tempat produksinya. Kalau untuk produksi kita per baknya bisa di angka 1,5 sampai 2 juta. Produksi. Ada Benur. berapa bak ya? Ada total 18. Terdiri dari 2 modul. Satu modulnya ada 8 bak. 8 bak, jadi semua 16. Jadi 2 total 16. Satu baknya itu 2 juta ton. 2 juta benur. 2 juta benur. Kalau untuk kapasitasnya itu sekitar 15 ton, Mas. Air. Kapasitas apa? Kapasitas air. Semuanya di baknya itu. Enggak, per satu bak. Oh, per satu bak 15 ton. Kapasitasnya itu 15 ton. Kalau untuk kapasitas airnya, air Iya, dalam iya. baknya. Menghasilkan 2 juta benur. 1,5 sampai 2 juta benur. Itu dalam waktu berapa? Dalam waktu 15 sampai 20 hari. 20 hari. Berarti sebenarnya bisnis hatchery ini perputarannya lebih cepat ya? Lebih cepat tuh. Nggak nyampe 3 bulan. Iya. Kalau di pembasaran kan kita harus nunggu 3 bulan, 3 gitu. bulan. Baru bisa panen gitu. Kalau di hatchery ya memang dia prosesnya dari Nopli sampai PL10 atau PL9 panen itu prosesnya 15 sampai 20 hari. Nah tadi kan Mas saya lihat ada aerator itu ya. Perannya aerator itu seperti apa sih? Jauh mana sih Mas? Kalau untuk di modul sih sebenarnya perannya itu banyak sih, Mas, sebenarnya. Ya salah satunya di bak juga kan membutuhkan DO. Kadar oksigen. Oke. Nah, di situ kan dia kalau misalkan tidak ada aerasi kan otomatis dengan kepadatan yang banyak dia bakalan kekurangan oksigen. Jadi aerator itu juga, aerasi itu membantu meningkatkan DO-nya juga gitu. Sama ya
Kalau untuk pakan kan dia ngebantu biar cepet ngebaur pak, mecah gitu pakannya. Nah, ini kedengeran suara blower ini. Iya. Tapi ini termasuk halus sih mas untuk blowernya mas. Iya. Suaranya. Blowernya 3 loop Golden Tech. Iya. Nah, rekan bisnis, di sini di hatchery Mitra Larva Sejahtera ini untuk aeratornya, untuk oksigen yang dihasilkan itu menggunakan root blower Golden Tech GT100 di 10 HP. 10 HP itu 7,5 kW atau 7.500 watt, 3 pas 380 volt. Nah, ini kedengarannya suaranya tuh halus ya. Saya sering dapat nanya blowernya suara kenceng apa enggak. Nah, ini saya ingin kasih tahu, saya masih bisa ngobrol dan suara jelas itu. Padahal ini blowernya blower besar ya, ukuran 4 in dan 10 PK, tapi kita masih bisa ngobrol gitu. Jadi kita lihat dalam gitu. Nah, ini dia nih. Blower Golden Tech 10 PK. Ini mau saya review ya. Ini silencer. Ini tabungnya ya? Ya tabung. Tabungnya dibikin gitu mas? Peredamnya. Oh, dibikin peredam. Sekarang dibikin peredam nih. Oh, dibikin peredam, peredamnya diperbesar ya. Jadi ini modifikasinya Pak Mulyar ini. Dibikin peredam, kemudian langsung masuk ke 2 blower. Kemudian kebetulan blower ini jalannya ganti-gantian ya. Iya. Ganti-gantian. Setiap berapa? 2 jam sekali atau berapa jam sekali? Biasanya kita sebulan sih mas pemakaiannya baru ganti. Oh, sebulan sekali ya. Berarti selama sebulan itu 24 jam? 24 jam ya. Oh iya, jadi pemakaian ini bukan 2 jam atau 3 jam sekali, tapi 30 hari sekali ya. Jadi yang satu ini 30 hari, 24 jam, berarti 30 kali 24 jam. Kemudian istirahat sebulan. Recovery kan. Recovery. Ya kita cek segala macamnya, perawatan gitu. Ya, nah, jadi blowernya kuat berarti 30 hari nonstop ya. Dan suaranya juga nggak berisik, halus ya. Ini seperti biasa ya, ada fan belt, puli, pressure gate, safety palep, ini ball palep. Ball palep di sini ada cek palep. Perawatannya gampang nggak mas? Gampang sih mas, kalau untuk perawatannya simple. Simple ya. Cuman ganti oli doang ya? Iya, ganti oli paling kita di samping, pengecekan, kayak fan belt segala macam. Sekali lagi. Iya, kalau misalkan takutnya kan ada yang kendor atau gimana, kita cek gitu. Simple nih. Ini jalur udara ya mas ya? Iya. Kalau ini ada jalur air, ada jalur udaranya. Kalau yang ini jalur air ini mas. Yang atas yang jalur udara. Yang atas. Banyak pipanya. Oh, dari atas sana ya? Iya. Oh. Pipa besi itu. Jalur nyambang di paralel. Ya, ini yang plankton ya? Ya, ini yang plankton. Oh, yang pakan alaminya untuk pakan di alam. larva. Oh, jadi dia ngasih makannya di pompa itu ya? Iya, itu ya? disedot. Oh, pakai batu di batu kecil. Ini bukan udang ya, ini plankton. Plankton. Ini tandon ya? Tandon. Tandon. Ada 4. Jadi tandon ini juga dikasih oksigen ya? Iya. Buat ngaduk. Buat nyaduknya dia. Dari sini langsung ke modul? Iya, langsung ke modul. Setelah proses sterilisasi, bisa siap pakai, sudah netral, baru masuk ke modul. Nah, ini proses apa mas? Kalau ini proses packing, pemanenan larvanya. Jadi kalau ada orang order, Iya. dipackingnya di sini? Di packingnya di sini. Di situ kan ada scoopingnya gitu. Ini Scooping itu kan buat oksigen murni. Buat ngitung itu kan, ngitung Iya, jumlah benur. Benurnya kan? Jumlah benurnya ini. Berapa sih jual satu hitungan? Kalau kita untuk Rp1, kalau untuk harga lokalan itu 40. Cuman 40. Kan kita menyesuaikan lokasi. Tergantung jarak permintaannya kirim kemana gitu. Setiap itu tempat beda-beda. Harga itu sampai di tempat apa sampai di tempat kita. Oh gitu. Sampai di tempat. Harga menyesuaikan lokasi. Kalau untuk lokalan sih 40 kita jual. Rp40 per itu ya. Iya. Kalau pelanggannya udah ada pelanggan tetap ya mas? Iya. Udah ada. Pelanggan tetap ya udah ada.
Iya, kebetulan kalau pelanggan tetap kita kebanyakan di daerah Lampung Timur, Rawajitu. Kalau untuk lokalannya, kita kemarin ya baru masuk ke Padang juga. Padang. Bangka sudah juga. Kayaknya itu gede-gede dong. Iya. Boleh lihat ya. Dideketin Bi. Lihatin Mas. Ini ukuran PL berapa nih? Ini masih PL5 ya. PL56. PL6. Ya sekitar 4 hari sampai 5 hari bisa. Isinya berapa kok satu kantongnya? Kalau isu biasanya kita di angka 2000 sampai 1800. Satu kantong ini? Satu kantong isu. Oh gitu. Tahunya dari 2000 mana? sampai Mas? 1800 ya. Tahunya. Percaya aja gitu. Biasanya kan ditambahnya dihitung ulang deh nanti Mas. Oh gitu. Iya, biar sama-sama yakin gitu kan. Ya sebenarnya bisnis udang juga harus nggak jauh dari apa namanya ya, saling percaya ya. Iya, betul. Karena nggak mungkin itu Sama-sama satu-satu. komitmen jujur yang paling penting sih. Karena kan yang kita proses, yang kita produksi itu makhluk hidup, Iya, betul. bukan benda mati. Kalau udah nggak ada saling rasa percaya, bingung. Iya. Nah, ini modulnya ya. Ini modul Proses produksi ya. modul B. Tadi yang dari indukan, kan dia ngelahirin Ya, bibit ya. Keluar, ya, pertama dia dari indukan, terus bertelur. Bertelur. Oh. Ya, bertelur baru dia ada proses penetasan Nah, netasinya di sini apa di bak yang ruangan lain? induk. Oh, di ruangan induk. Iya, netasnya. Kalau dia masuk di sini dia udah berbentuk nopli. Mindahinnya gimana? Dipanen dulu dia Mas. Di Dipanen. serok satu-satu gitu juga? Iya, diserok, diambil dipilihin yang bagus. Oh. Biasanya kan nopli yang bagus itu kan dia yang di permukaan di atas, yang aktif gitu. Jadi yang di bawah-bawah nggak kita ambil. Dibuang? Iya, kita flashing. Kalau yang Oh, gitu. di bawah-bawah. Soalnya ya nopli itu kalau untuk yang bagusnya, yang aktifnya dia berada di permukaan. Jadi yang diambil ya memang yang terpilih Biasa. aja gitu. Yang di bawahnya nggak kita flashing. Jadi saya dia udah kalah bersaing sebelum menempuhkan hidup. Iya. Jadi ambil baru dipindahin ke sini ya? Iya, betul. Satu bak ini kan ukuran berapa? 3,5 kali Iya, 3,5 ya? 3,5 kali 3,5. Isinya berapa? Kalau untuk Berapa isinya nopli itu sekitaran di angka 3 juta kalau untuk masuknya. Masuknya 3 juta? Masuknya 3 juta, 3,5. Oh, nanti panennya 1,5 Panennya bisa di angka 1,5 sampai 2 juta. sampai 2 juta. Kadang bisa lebih, nggak nentu sih Mas. Sisanya kemana? Sisanya kan dia pasti ada proses penurunan SR dia. Di baknya pasti ada kematian dia. Oh. Jadi itu yang membuat Jadi itu turunnya emang SR. dibaklumin aja ya? Iya. 3,5 satu bak ini taruhlah 2 juta ya? Iya, 2 juta semua ada 16 bak. ada 16 Pak. 16 bak, kalau 15 bak aja kan sekitar 30 juta ya? Sekali panen ya? Kalau untuk di rata-rata sih 30 juta, di angka 20 sampai 25 sih. 25 juta ya? Iya. Kali 40 rupiah. Kali Rp5 itu kalau untuk harga lokal. Kalau untuk luar beda lagi dia. Soalnya kan transportasi kan harus ada hitungannya juga, Berarti ada istilahnya BOP-nya sendiri gitu. Kalau itu mah gampang. 40 kalinya 25 juta gitu kan. Gitu aja deh. Nah ini saya lihat di coklat ini apa nih, probiotik atau apa? Ini dia satu ada faktor dari pakan alami tadi, plankton. Dari Plankton kan pakan. berkembang di sini juga dia sebagai pakan alami itu. Berarti begitu si novlinya masuk, Ya, langsung dikasih plankton. Langsung dikasih plankton pakan awalnya. Pakan awal. Sampai berapa hari dikasih plankton? Biasanya kalau untuk dari nopli itu sekitar 4 sampai 5 hari. 5 hari kasih plankton. Kasih plankton. Berarti nggak usah dikasih pakan yang pabrikan kayak Iya, jadi yang benar alam ya. Kalau untuk awal masih nopli. Biasanya kalau kita mulai dikasih pakan itu mulai di stadia soya 3, Soya 3 baru kasih soya pakan. 2. Biasanya ya artemia kita kasih. Ini ada busa-busa gini, ada probiotiknya Iya, berarti Mas? betul. Jadi setiap hari juga kita ngasih probiotik. Oh, probiotik ya. Nah, jadi kan sisa-sisa pakan yang ada itu biar terurai gitu. Sama Tapi apa nggak probiotik. menghasilkan lumpur dia? Enggak. Kita setiap panen bawahnya ya
paling ya cuman sedikit gitu, nggak banyak. Oh. Sisanya ya mungkin ya hancur sama probiotik itu. Oh gitu. Termasuk Terurai ini, gitu, ini bisa kan terurai. coklatnya kan beda nih kan. Iya. Berarti ini probiotiknya lebih banyak ya atau enggak? Ini kebetulan jenis pakannya ini kan udah PL besar ini mas. Oh. Jenis pakannya kan berubah, jadi otomatis airnya juga berubah. Soalnya pakan juga bisa ngaruhin perubahan warna air gitu. Nggak ada, tapi nggak ada vlog-vlognya ya? Nggak ada. Berarti sebenarnya bukan biovlog, berarti kan cuma karena dia kasih probiotik ya? Betul. Kalau biovlog itu kan dia vlog-vlognya gitu kan, untuk komunitas. Ada nggak mas yang belum ada airnya mas? Yang belum ada airnya, ini kosong. Kosong ya? Nggak ada air. Habis dipanen ini kemarin. Pokoknya kalau panen dilepas ya ini ya? Iya, kita dilepas biar dicuci ulang, dibersihin. Ntar dipasang lagi? Iya. Terus Nanti kalau udah siap produksi baru dipasang lagi gitu. Jadi pipanya ke sini terus ke sana ya? Iya, nge-L dia. Nge-L ya? Oh ini dari sini ya udaranya ya? Iya, ini jalur anginnya, jalur blower. Ini sengaja suhunya dibikin panas mas ya? Iya. Suhu ruangan bisa di angka 43, 45. Apanya? Suhu ruangan. Oh suhu ruangannya? Kalau untuk air itu biasanya di angka 35, 34 gitu. Sebenarnya treatment airnya itu gampang nggak sih mas? Apa aja sih yang dicek-cekin gitu? Selain pH, salinitas? Banyak sih mas. Kadar plankton, jumlah kepadatan juga kan harus kita ukur gitu. Ada parameternya sendiri gitu. Terus yang jelas kayak DO, pH, salinitas gitu. DO, pH, salinitas. Kalau untuk benurnya juga kan kita rutin ngecek juga gitu. Kalau untuk dikirim kan kita harus ada proses PCR gitu, ngecekan di labnya. Berarti ada laboratorium juga ya buat ngecek DO, Iya. pH juga berarti? Ada gitu. Ada semua. Dari salinitas kan tingkat keasinannya. Mas Septa, Ya, terima kasih ya udah ajak saya keliling-keliling. sama-sama mas. Semoga usahanya tambah maju, Amin. berkah, memberikan kemanfaatan buat lingkungan dan juga buat masyarakat Indonesia Amin. pada umumnya gitu. Sukses terus buat Mas Septa, Ya, terus jaya untuk tabak udang Indonesia. Nah rekan-rekan sekalian, demikian review saya di Tambak Hatchery, apa tadi Tambak Hatchery Mitra Larva Sejahtera di daerah Lampung Selatan. Apabila konten ini memberikan manfaat buat Anda, silakan di share ke yang lain. Kalau ada pertanyaan silakan di komen di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ya.